Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masih membahas teks ceramah. Kali ini kita membahas unsur, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Unsur-unsur ceramah ada 5, yaitu pemateri atau orang yang berbicara, pendengar atau audien, materi yang disampaikan, medianya. Media ini bisa bersifat langsung atau menggunakan media massa, contohnya radio dan televisi. Dan yang terakhir unsurnya yaitu metode yang digunakan. Ketika menjadi pembicara, kita dapat memilih salah satu dari 4 metode ceramah yang ada. Metode yang pertama adalah metode naskah, menyampaikan ceramah atau pidato dengan teks atau naskah yang sudah dipersiapkan. Penyampaian kita lancar, tetapi pandangan mata kita fokus membaca tulisan yang ada pada teks ceramah tersebut tanpa melakukan kontak mata dengan audien. Metode yang kedua adalah menghafal. Teknik penyampaian ceramah atau pidato dengan menghafalkan materi yang sudah dipersiapkan. Pembicara bisa melakukan kontak mata dengan audien, tetapi jika lupa, kemungkinan penyampaian materi akan terganggu. Metode yang ketiga adalah ekstemporan. Teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang sudah dipersiapkan garis besarnya. Pembicara menyiapkan secara garis besar mengenai poin-poin penting materi yang akan disampaikan, lalu mengembangkannya menggunakan bahasa sendiri. Metode yang keempat adalah impromptu, membawakan pidato tanpa persiapan, hanya mengandalkan wawasan dan pengalaman. Sekarang kita membahas struktur atau bagian teks ceramah. Struktur teks ceramah ada 3, yaitu pendahuluan atau tesis, isi atau argumen, yang ketiga penutup atau penegasan kembali. Pendahuluan atau tesis berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Kemudian bagian isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen pembicara. Struktur yang terakhir, bagian penutup, ini berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan. Pada video sebelumnya sudah ditampilkan contoh teks ceramah yang membahas kesantunan berbahasa. Dari contoh teks tersebut, kita bisa menganalisis strukturnya. Struktur yang pertama adalah pendahuluan atau tesis. Bagian ini terlihat pada bagian awal yang menjelaskan pengenalan isu atau topik yang dibahas. Kita lihat contohnya. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut nampak pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Struktur yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen pembicara. Terlihat pada data-data yang dijelaskan lebih rinci yang mendukung tesis yang disampaikan sebelumnya. Kita lihat contohnya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Bagian penutup atau penegasan kembali, bagian terakhir dalam ceramah yang menegaskan kembali pernyataan-pernyataan yang disampaikan sebelumnya. Kita lihat contoh bagian penutup.
Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama. Bisa menggunakan kata saya dan kata aku. Tapi karena ceramah itu disampaikan kepada banyak orang, maka lebih baik menggunakan kata ganti saya. Ceramah juga bisa menggunakan kata kami apabila yang menyampaikan itu merupakan perwakilan dari suatu perkumpulan atau organisasi tertentu. Teks ceramah menggunakan pula kata sapaan yang ditujukan kepada banyak orang. Nah, bisa menggunakan sapaan hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang kedua yaitu menggunakan kata teknis, istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Pasti akan ada istilah-istilah yang berkaitan dengan tema atau topik yang dibahas dalam ceramah tersebut. Kaidah kebahasaan yang ketiga menunjukkan hubungan sebab akibat. Misalnya, ada penggunaan jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan yang lainnya. Selain itu, dapat pula menggunakan kata-kata yang menyatakan perhubungan temporal atau perbandingan ataupun pertentangan. Seperti contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang mendeskripsikan sebuah sikap saat bertemu situasi tertentu. Cirinya, kata kerja atau sebuah tindakan yang melibatkan perasaan dan pikiran. Contohnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan contoh yang lainnya. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif merupakan kata yang akan membentuk kalimat perintah. Misalnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Penjelasan mengenai kalimat majemuk bertingkat akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah materi hari ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.